Ini tuh bisa jadi bahan obrolan antara ayah, ibu, sama anak gitu. Kalau misalkan mereka nonton bertiga atau berempat gitu. Atau sama ibu mertua juga diajak ke bioskop. Jadi selesai nonton, ngobrol sama ibu mertua, kita pernah nggak ya berantem kayak mereka gitu? Halo semuanya, selamat datang lagi nih habis nonton film YouTube channel bersama gue Re. Gue baru aja selesai nonton salah satu film Indonesia terbaru ya. Judulnya Rumah Masa Depan. Nah ini gue pengen bahas ya. Cukup menarik menurut gue sebagai tontonan drama keluarga yang ringan. Ada unsur komedinya juga. Tapi momen emosionalnya tuh kena di hati. Wah. Ini sebelum gue bahas ke beberapa poin ya, ada plus, ada minus, ada beberapa yang pengen gue ocehin gitu ya. For your information, bagi yang belum tahu, Rumah Masa Depan ini merupakan adaptasi dari serial TV yang cukup populer di tahun 80-an di TVRI dengan judul yang sama gitu. Jadi di filmnya kali ini merupakan produksi terbaru dari Max Pictures bekerjasama dengan Mizan Pictures ya, dengan sutradara Mas Daniel Rifki, mendatangkan Fedi Nuril sebagai sosok bapak bernama Pak Sukri, Laura Basuki sebagai sosok ibu bernama Bu Surti, dan Ibu Widiawati sebagai ibu dari Pak Sukri ya, bernama Ibu Kokom gitu. Jadi kalau di film ini premisnya si Sukri dan Surti harus kembali ke rumahnya orang tua Pak Sukri gitu yang ada di Ciberem karena ayahnya baru saja meninggal gitu. Nah di sana dia bertemu dengan Bu Kokom dan mulailah terkuak bahwa ternyata hubungan si ibu mertua ini dengan istrinya tidak baik gitu ya. Jadi ada sebuah konflik gitu. Nah di sini film dimulai mengeksplor lebih dalam kenapa sih mereka nih bisa nggak akur gitu, dan disertai dengan beberapa subplot yang membangun suasana desa di Ciberem gitu. Secara personal gue suka banget film ini dikerjakan ya atau diperankan oleh Fedi Nuril, Laura Basuki, dan Ibu Widiawati gitu. Karena mereka sebagai Sukri, Surti, dan Ibu Kokom, mereka memainkan dramanya tuh dengan apik gitu ya. Enak lah ditonton gitu. Jadi momen komedinya dapet, momen hangatnya juga dapet gitu. Tapi yang terpenting gue appreciate dengan bagaimana film ini mengeksplor sebuah masalah yang barangkali sering terjadi di kehidupan keluarga pada umumnya gitu. Dan dibawakan tidak menggurui, aktingnya bagus sehingga momen emosionalnya tuh cukup kena di hati lah gitu. Jadi di trailer sih belum ada ya. Karena memang itu salah satu scene terbaik di film ini gitu. Jadi harus disaksikan di bioskop gitu. Gue juga paling seneng ada momen dimana Fedi Nuril backstory karakter Sukri, backstory relationship dia dengan bapaknya gitu. Somehow adegan itu bisa relate ke gue karena gue sebagai anak kadang tuh suka bantu bokap gue mengerjakan sesuatu lah gitu, pekerjaan di rumah. Nah gue gak habis pikir sih Laura Basuki sama Ibu Widiawati bertarung ya, berperang dingin, eskalasi emosinya tuh bisa terasa dan di finalenya atau klimaksnya tuh wah gitu. Nah kemudian yang gue suka juga dari film ini adalah ketika kebetulan gue nonton bilangnya ya tidak berekspektasi apa-apa. Gue hanya membayangkan film ini kan adaptasi dari serial TV 80-an. Somehow kemasannya tuh modern. Jadi gue merasa di situ ada intensi memodernisasi karakter-karakternya. Jadi dari segi setup penulisan karakter terasa dekat dengan keadaan saat ini. Contohnya kayak Surti, ternyata pekerjaannya dia seorang chef ya, yang diceritakan juga dia nih bekas juara dari sebuah perlombaan masak-memasak ya, karena masak-memasak perlombaan di televisi tentunya sudah populer. Seperti yang teman-teman bisa cari di internet atau sosial media saat ini, pastilah masih ramai dibicarakan gitu. Nah itu kejadian di film ini, Bu Surti karakternya seperti ini gitu. Dan pekerjaan dia sebagai chef justru menjadi penting untuk membangun subplot yang akan terjadi di film ini gitu. Demikian juga dengan anak-anaknya si Sukri dan Surti ya, yaitu Bayu dan Gerhana. Bayu anak pertama laki-laki, Gerhana anak perempuan, anak kedua perempuan gitu. Mereka tuh digambarkan udah tech savvy lah gitu. Jadi mahir menggunakan gadget. Yang satu Nintendo Switch kalau nggak salah ya, game gitu, gamer.
yang satu bisa live stream. Canggih sekali ya gitu. Jadi dengan setup seperti itu, gua bisa dengan mudah mencerna ceritanya gitu. Kita masuk ke poin yang menurut gua mungkin bisa plus bisa minus ya. Karena gua ngelihatnya intensi dari pembuat filmnya tuh mau masukin elemen cerita seperti apa gitu, dan dampaknya sebagai penonton tuh seperti apa gitu. Nah, gua ngelihat di film ini sepertinya banyak sekali subplot atau banyak sekali message hangat yang ingin disampaikan. Di satu sisi ini bisa jadi sesuatu yang bagus, mengingat film ini dikerjakan kemasannya sebagai film keluarga. Dari cara komunikasi antara karakter satu dengan karakter yang lain, bagaimana hubungan bapak ke anak, bapak ke istri, bapak ke ibunya sendiri, itu somehow dikemas dengan sangat hati-hati. Cuman, itu tadi gue bilang ya, sepertinya banyak perintilan cerita yang menjadi subplot. Somehow gue ngerasa kalau misalkan ada beberapa penonton yang kurang suka dengan treatment seperti ini, mungkin reaksinya akan bilang, wah ceritanya banyak yang bertele-tele, banyak yang mau disampaikan gitu. Jadi kayak yang gue bilang tadi, bisa plus bisa minus gitu. Nah, belum lagi beberapa elemen cerita ya berkaitan juga dengan subplotnya. Gue ngerasa dari segi penulisan ada sebuah pesan yang kayaknya sih datang dari momen-momen ikonik yang pernah terjadi di serial televisinya. Itu dugaan gue ya. Jadi in a way, gue ngerasa wah message-nya nih bagus. Message-nya nih bisa diterima, message-nya nih bisa jadi sebuah pembelajaran. Cuman gue ngelihatnya ada beberapa yang tersusun tidak tidak terlalu pengaruh ke plot utama. At least pengaruhnya tuh nggak eksplisit, tapi implisit gitu, kayak tipis-tipis gitu dibangun pelan-pelan supaya gong di plot utamanya berasa gitu. Adapun ya di bawahnya plot utama ada subplot juga cukup pada saat di reveal, pada saat dituntaskan di film tuh cukup eye opening ya, kayak mata kita terbuka lagi. Iya sih, kejadian seperti ini sedihnya masih berlangsung ya di masyarakat kita gitu. Nah, ketika filmnya punya message yang menarik nih, bagus-bagus, tapi terlalu banyak, tapi mau untuk unsur nostalgia juga gitu ya. Somehow gue ngerasa agak berbahaya kalau misalkan ditonton oleh, bukan agak berbahaya sih, kalau ditonton oleh orang-orang yang seperti gue ya, belum tahu, belum pernah nonton sama sekali serial tahun 80-an ya. Mungkin nggak akan bisa langsung connect. Mungkin nggak bisa connect dengan cepat gitu. Mungkin juga nggak akan, oh ini nih si ikonik yang ini, oh ini apa segala macam gitu. Tapi lebih ke jadi mikirin lebih panjang gitu sih. Lebih mikirin panjang, kenapa ya ditaruh di sini ya gitu. I don't know ya. Ini bisa plus, bisa minus. Sekali lagi gue bilang, ya namanya komentar gue subjektivitas. Orang kan beda-beda gitu. Kalau gue ngerasanya gitu. Nah, tapi ada satu hal yang menurut gue dari film ini, kembali lagi ke cara bercerita film ya. Kembali lagi ke cara bercerita film. Gue ngerasa, kalau gue pribadi, gue ngerasa banyak bagian dari ceritanya heavily rely atau mengandalkan ya momen dimana karakter yang satu bercakap-cakap dengan karakter yang lain, menjelaskan secara secara detail gitu, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di lingkungannya gitu, terutama di daerah Ciberem gitu. Jadi pada saat keluarga Sukri dan Surti datang kembali ke Ciberem, dia kayak catch up gitu ya, apa sih yang terjadi belasan tahun mereka nggak pernah pulang ke kampungnya, apa sih yang sekarang lagi terjadi gitu. Nah, sebenarnya fine aja metode ini digunakan untuk mengeksplor cerita di dalam film. Tapi gue ngelihat percakapannya tuh jadi percakapan antara tokoh yang satu sama tokoh yang satunya tuh sama, menurut gue ada beberapa ya, walaupun gak banyak gitu. Dan ini pun minor sifatnya. Gue ngerasa jadi cukup bertele-tele dan percakapannya pun gak lively gitu, gak hidup. Jadi kayak, iya kah orang kalau baru kenal cara ngomongnya begini gitu. Bisa tiba-tiba penekanan emosinya sudah ke level sohib gitu. Nggak tahu sih ya, mungkin digambarkan ya, kan ini juga film kan, jadi hidup-hidup aja gitu percakapannya. Kurang lebih seperti itu sih ya yang gue rasa dari film ini. Tapi gue tetap suka film ini secara overall. Pesan hangatnya tuh banyak, cara berceritanya tuh cocok sebagai film keluarga gitu. Jadi gue membayangkan
film ini salah satu di antara banyak film keluarga yang selesai nonton, ini tuh bisa jadi bahan obrolan antara ayah, ibu, sama anak gitu. Kalau misalkan mereka nonton bertiga atau berempat gitu, atau sama ibu mertua juga diajak ke bioskop. Jadi selesai nonton ngobrol sama ibu mertua, kita pernah nggak ya berantem kayak mereka gitu. That's it dah, itu aja sih yang pengen gue sampein dari Rumah Masa Depan. Gue cukup seneng bisa menyaksikan kepiawaian ya Edi Nuril sebagai sosok bapak yang berbeda dibanding film-film sebelumnya, yang juga berbeda dibanding stereotype dari perannya gitu. Oke, that's it, itu aja sih yang pengen gue share. Sampai jumpa di video habis nonton film selanjutnya gitu. Oke, bye bye. Thank you semua yang udah nonton dari awal sampai akhir.